Selamat datang di channel Indo History, tempat kita menggali fakta dan mitos sejarah Indonesia dengan teliti dan objektif. Di ruang ini, kita tidak hanya belajar dari masa lalu, tapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sejarah telah membentuk identitas nasional kita. Hari ini, kita akan menyelidiki salah satu topik yang paling sering diperdebatkan dan mungkin salah paham dalam sejarah kita. Anggapan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, angka ini sering disebut-sebut, tetapi apakah benar ceritanya sesederhana itu? Apakah ini hanya angka yang dilemparkan tanpa konteks yang cukup? Atau apakah ada kebenaran yang lebih kompleks yang tersembunyi di baliknya? Mari kita selami kebenaran di balik anggapan ini, mengurai benang kusut sejarah, dan menemukan fakta yang mungkin telah terlupakan atau terabaikan selama ini. Indonesia, yang dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan posisi geografis yang strategis, telah menarik perhatian banyak kekuatan asing sejak zaman dahulu. Kepulauan yang kini dikenal sebagai Indonesia terletak di jalur perdagangan penting antara timur dan barat, menjadikannya titik persinggahan yang berharga bagi para pedagang dan penjelajah. Pada abad ke-16, Portugis tiba dan menjadi salah satu kekuatan Eropa pertama yang berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mereka memperkenalkan agama Katolik dan mendirikan pos-pos perdagangan. Namun, kehadiran mereka lebih bersifat komersial daripada kolonial, dengan fokus pada monopoli rempah-rempah. Kemudian, Belanda datang dan mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, pada tahun 1602. VOC ini bukan hanya sebuah perusahaan dagang, tetapi juga memiliki kekuatan militer dan kemampuan untuk berperang, membuat perjanjian, dan memerintah wilayah. Meskipun demikian, pengaruh VOC awalnya terbatas pada beberapa pusat perdagangan dan tidak serta-merta menandai awal penjajahan di seluruh kepulauan. Dengan demikian, anggapan bahwa penjajahan dimulai sejak kedatangan Portugis dan Belanda adalah simplifikasi dari sejarah yang kompleks. Kedatangan mereka memang membawa perubahan signifikan, tetapi konsep penjajahan dalam arti penuh hanya mulai terbentuk ketika VOC memperluas pengaruhnya dan, lebih lanjut lagi, ketika pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC yang bangkrut. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie, didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 sebagai sebuah perusahaan dagang yang diberi hak monopoli perdagangan di Asia. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. VOC menjadi kekuatan dominan di Kepulauan Nusantara, tidak hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi juga karena memiliki kekuatan militer dan kemampuan untuk melakukan negosiasi serta menegakkan perjanjian dengan kekuatan lokal. Meskipun VOC memiliki pengaruh yang signifikan, kekuasaannya tidak merata di seluruh Nusantara. Pengaruhnya terbatas pada beberapa area perdagangan penting seperti Maluku, Jawa, dan Sumatera. Tempat mereka dapat mengontrol pusat-pusat perdagangan dan sumber rempah-rempah. Di luar daerah-daerah ini, banyak kerajaan lokal yang tetap merdeka dan seringkali bersekutu atau berdagang dengan VOC secara damai. VOC juga dikenal karena kejamnya dalam mempertahankan monopoli perdagangan, termasuk tindakan seperti pembantaian di Banda Neira terhadap penduduk lokal yang menentang monopoli mereka. Namun, di beberapa tempat, VOC memilih untuk bekerja sama dengan kerajaan lokal melalui perjanjian dan kerjasama yang saling menguntungkan, meskipun seringkali dengan syarat yang menguntungkan VOC. Pada akhirnya, VOC bukanlah sebuah entitas penjajah dalam arti tradisional yang menguasai wilayah secara luas dan mendirikan pemerintahan kolonial. Sebaliknya, mereka lebih fokus pada kontrol ekonomi dan perdagangan. Kekuasaan VOC berakhir ketika mereka bangkrut pada tahun 1799, dan kekuasaan beralih ke pemerintah Belanda, yang kemudian mendirikan struktur kolonial yang lebih formal di Nusantara. Ketika Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, ini menandai berakhirnya era perusahaan dagang yang memiliki kekuatan setara dengan negara.
Kegagalan VOC membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk secara langsung mengambil alih kendali wilayah-wilayah yang sebelumnya di bawah pengaruh VOC. Ini merupakan titik balik penting dalam sejarah kolonial Indonesia, karena menandai awal dari administrasi kolonial yang lebih terstruktur dan sistematis. Pemerintah Belanda mulai membentuk struktur administratif yang lebih formal, dengan tujuan untuk mengoptimalkan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di Nusantara. Mereka memperkenalkan sistem tanam paksa, yang mengharuskan petani di Jawa menanam komoditas ekspor seperti kopi dan gula untuk pasar Eropa, seringkali dengan konsekuensi yang merugikan bagi penduduk lokal. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses penjajahan tidak terjadi secara instan. Banyak wilayah di Kepulauan Indonesia yang tetap berada di luar jangkauan langsung pemerintah kolonial hingga abad ke-19. Di beberapa daerah, seperti Bali dan Aceh, perlawanan terhadap Belanda sangat kuat, dan membutuhkan waktu lama bagi Belanda untuk menegakkan kekuasaannya. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga menghadapi tantangan dari kekuatan asing lainnya, seperti Inggris, yang sempat menguasai beberapa bagian Indonesia selama Perang Napoleon. Ini menunjukkan bahwa situasi politik dan kekuasaan di Nusantara selama periode ini sangat dinamis dan kompleks. Dengan demikian, meskipun kebangkrutan VOC dan transisi kepemerintahan Belanda menandai awal dari era baru, masih banyak wilayah yang belum terjamah oleh kekuasaan kolonial, dan proses penjajahan adalah sebuah perjalanan panjang dengan banyak peristiwa penting yang terjadi sepanjang waktu. Sejarah Indonesia tidak lengkap tanpa mengakui cerita-cerita perlawanan yang menggema dari Sabang sampai Merauke. Perjuangan melawan penjajah tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam bentuk diplomasi, pendidikan, dan bahkan seni. Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa, Patimura yang berjuang di Maluku, dan Cut Nyak yang menjadi simbol perlawanan di Aceh, adalah beberapa dari sekian banyak pahlawan yang berani berdiri melawan penindasan. Perlawanan ini tidak hanya terbatas pada peperangan, tetapi juga dalam bentuk pemberontakan sipil, gerakan keagamaan, dan upaya-upaya intelektual yang menantang hegemoni kolonial. Semangat kemerdekaan ini telah ada lama sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Ini terlihat dari berbagai pergerakan nasionalis yang muncul pada awal abad ke-20, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI yang didirikan oleh Soekarno. Perjuangan ini juga mencakup peran penting wanita dalam pergerakan kemerdekaan, seperti R.A. Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita dan pendidikan, yang menjadi fondasi bagi perubahan sosial dan politik. Semua ini menunjukkan bahwa semangat untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri telah menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia, yang terus berkobar hingga saat ini. Kita harus menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Mereka tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan ide dan kata-kata yang terus menginspirasi generasi penerus bangsa. Jadi, apakah Indonesia dijajah selama 350 tahun? Pertanyaan ini seringkali diajukan dan jawabannya memang tidak sederhana. Angka 350 tahun sering disebutkan dalam diskusi sejarah, tetapi realitanya jauh lebih kompleks. Kehadiran Belanda di Nusantara memang panjang dan berdampak besar, namun pengaruh dan kontrol mereka tidak merata di seluruh wilayah. Pada awalnya, kehadiran Belanda lebih terfokus pada perdagangan dan monopoli rempah-rempah. Seiring waktu, mereka memperluas pengaruhnya, tetapi banyak wilayah yang berhasil mempertahankan kedaulatan mereka hingga abad ke-19 dan bahkan awal abad ke-20. Ini menunjukkan bahwa konsep penjajahan yang seragam di seluruh Nusantara adalah pandangan yang terlalu simplistik. Kita juga harus mengakui bahwa sejarah Indonesia adalah kisah tentang perjuangan dan ketahanan. Para pahlawan kemerdekaan, dari berbagai latar belakang dan daerah, telah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa dalam menghadapi penjajahan. Mereka tidak hanya melawan dengan senjata, tetapi juga dengan ide dan semangat yang membakar hasrat kemerdekaan.
Menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan berarti juga mengakui kompleksitas sejarah yang mereka hadapi. Kita tidak bisa hanya menghitung tahun-tahun penjajahan, kita harus memahami cerita-cerita individu dan kolektif yang membentuk perjalanan bangsa menuju kemerdekaan. Dengan demikian, sementara Belanda memang hadir selama kurun waktu yang disebutkan, narasi 350 tahun penjajahan harus dilihat sebagai simbol perjuangan panjang bangsa Indonesia. Bukan sebagai angka yang pasti, sejarah adalah kanvas yang luas, dan setiap pahlawan kemerdekaan adalah kuas yang menorehkan warna pada perjalanan bangsa ini. Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari perjalanan kita menelusuri lorong-lorong waktu sejarah Indonesia. Jika Anda merasa terhubung dengan kisah-kisah yang kami bagikan, jangan ragu untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar lebih banyak lagi yang dapat memahami kekayaan sejarah bangsa kita. Dan tentu saja, subscribe ke channel kami untuk tidak ketinggalan konten sejarah yang mendalam dan menarik lainnya. Komentar Anda sangat kami hargai. Jadi beritahu kami topik sejarah mana yang ingin Anda eksplorasi di video-video berikutnya. Sampai jumpa di episode mendatang, di mana kita akan terus mengungkap fakta dan cerita yang belum terdengar. Selamat berpetualang di lautan sejarah.